Shalom. Ada semangatnya pagi ini? Mahasiswa gimana semangatnya? Yakin? Mana mahasiswa? Mana mahasiswa? Mahasiswinya gimana? Tingkat 1 mana tingkat 1? Tingkat 34 mana 34? Sekarang saya tanya, mana anak-anak Allah dan domba-domba Allah mana? Coba berdiri semuanya. Yang merasa anak Allah. Ada yang duduk enggak? Ada yang masih duduk enggak? Yang mana yang berdiri? Terima kasih semuanya, silakan duduk kembali. Saya percaya pada pagi ini kita mempunyai semangat dari karunia anugerah Allah. Haleluya, amin. Pagi ini saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas support dari bagian kerohanian yang telah memberikan waktu dan tempat bagi saya untuk memberikan firman Tuhan. Saya juga sangat mengucapkan terima kasih atas doa-doa dan support kalian semuanya. Saya dapat membawakan firman Tuhan pada pagi ini. Pada pagi ini mahasiswa sekalian, mahasiswi saya hormati, mari kita membaca kita dalam 1 Petrus 1 ayat 13. Untuk menghargai dan menghormati firman Tuhan, mari kita semuanya berdiri. 1 Petrus 1 ayat 13. Mari kita membacanya dengan suara yang baik supaya suara ini sampai tingkat-tingkat surga didengar oleh Allah. 1, 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan tidak letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. Silakan duduk. Terima kasih semuanya. Pada pagi ini saya akan menggarisbawahi kata-kata siapkanlah akal budimu. Akal budimu ini sangat berhubungan dengan hikmat dan kepandaian kita. Sedangkan waspada adalah kata-kata untuk kita berhati-hati agar penggoda-penggoda iman kita, tindakan kita diwaspadai dengan akal yang baik. Sedangkan kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita, penyertaannya, bahwa janji Allah ya dan amin. Benar nggak? Amin. Adapun perikop yang saya baca pada 1 Petrus 1 ayat 13 adalah kekudusan dan kasih persaudaraan yang ditulis Petrus untuk jemaat Pontus, Galatia dan Makedonia, Asia Kecil dan Bitinia sesuai dengan cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini begitu indahnya sehingga kita semua diberikan waktu oleh Tuhan, dan inilah adalah waktu yang terbaik mendengarkan firman Allah supaya telinga kita bersih, supaya hati kita bening. Apa yang disebut firman Tuhan adalah salah satu penuntun hidup kita, bagaimana kita menganalisa, memahami sehingga langkah apa yang kita dapatkan benar-benar langkah iman. Amin. Bila kita telaah semuanya 1 Petrus 1 ayat 13, tergantung daripada pengharapan dan pelayanan hidup kita, bagaimana kedewasaan iman dengan proses. Tapi kedewasaan iman ini adalah perlu diperhatikan. Ada kata-kata batas daripada kepribadian. Kepribadian adalah karakter kita yang harus kita bina, di mana pembinaan ini memerlukan satu konsekuensi daripada kehidupan kita, di mana kehidupan kita dinilai sama masyarakat di luar sana. Sehingga apa yang menjadikan kehidupan kita merupakan kesaksian manis atau disebut juga sweet memory, bagaimana kita membagikannya, kehidupan kita, kesaksian kita, langkah kita, supaya kita menjadikan metamorfosa. Metamorfosa adalah kata-kata perubahan daripada kehidupan kita dengan iman yang nyata.
Mengapa saya hari ini membawakan kata-kata metamorfosa? Supaya kalian dapat belajar dengan ilmu dan teknologi bagaimana kita belajar satu sama lain, saling mendukung, saling mensupport apa yang disebut hamba Tuhan untuk memuliakan nama Allah. Bukan supaya eksis atau metamorfosa bagaimana kita melangkah dengan kepribadian kita, tapi pribadi dan karakter dan attitude yang kita punya adalah attitude karakter Yesus Kristus. Jadi pada pagi ini kira-kira apa yang tema yang sesuai dengan 1 Petrus 1 ayat 13? Mahasiswi, kira-kira apa yang kalian dengarkan, apa yang saya ucapkan? Kira-kira apa? Mahasiswi, ada akal budi, ada anugerah, ada penyertaan Tuhan, dan ada waspada. Kira-kira apa? Hikmat. Mahasiswa sudah menjawabnya hikmat. Kalau mahasiswinya bagaimana? Halo mahasiswi? Masih ada bibir enggak? Bibirnya mana? Mana bibirnya? Bibir mana bibir? Kalau bibir ada suara enggak? Kalau ada suara ada akal budi. Amin. Kan kita percaya kuasa Allah, janji Allah, ya dan amin. Kita adalah hamba-hamba Allah. Kira-kira mahasiswi apa? Halo, 3 teologi, kira-kira apa mahasiswi? 3 teologi, halo 3 teologi. Masih ada bibir? Masih ada telinga yang bening untuk mendengarkan firman Allah? Bibir dan telinga mana? Kita wajib mendengarkan dan harus didengarkan. 3 pak mana mahasiswi? Doraemon ada nggak di sini Doraemon? Kalau nggak ada Doraemon, Novitanya mana? Nobita. Mana Novita? Ayo, gayanya mana gayanya Novita? Kira-kira temanya apa? Penyertaan Tuhan. Yakin penyertaan Tuhan dengan hikmat? Amin. Apa ada waspadanya? Coba Matthew, kira-kira apa? Matthew itu suaranya menggelegar. Mindset. Kira-kira 2 pak. Apa yang disebut mindset? Apa? Pikiran. Pikiran gimana? Ya, kalian hari ini cukup jernih pikirannya, hatinya tidak penuh kilat dan guntur. Saya nggak ngomong embun ya, kilat dan guntur. Kalau embun itu apa? Membeku. Ya, memang benar. Kalian adalah mahasiswa-mahasiswi yang diberkati Tuhan, sehingga baru hari ini saya mendengarkan bahasa apa? Mindset atau pola pikir. Pola pikir adalah mindset, adalah bahasa di mana pikiran kita, kelakuan kita yang harus kita cerminkan daripada iman. Kenapa harus dicerminkan? Karena setiap langkah kehidupan itu dicerminkan dengan attitude. Kenapa dicerminkan attitude? Karena percuma kita beriman. Kita beriman itu cuma bahasa dan kata yang kita alami, tapi harus ada pembuktian dengan kata-kata. Jadi mindset ini berhubungan dengan fundamental. Fundamental adalah karakter kita pada dasarnya, apa yang kita cerminkan daripada kehidupan, bagaimana kita melangkah, bagaimana kita mendengar, bagaimana kita didengarkan orang bahasa kita, sehingga bertransformasi daripada mekanisme kehidupan. Mekanisme adalah tata cara bagaimana kita berkelakuan, kita berbicara, kita memuliakan Allah, dan kita semuanya dalam kuasa Allah. Jadi mindset yang saya
perhatikan, adalah pola pikir yang kita terima dari lingkungan kita, dari keadaan kita, dari waktu kita, sehingga kita mempunyai dinamika passion dan quality yang memang benar secara profesional. Kenapa secara profesional? Kita adalah hamba Allah. Kalau di sana orang sekuler mempunyai teknologi, kita juga punya firman yang didukung dengan teknologi, sehingga kita adalah penjala-penjala bagaimana kita menjadi garam dan terang dunia. Benar nggak? Benar. Amin. Jadi saya akan bagi pola pikir dan mindset ini secara spektakuler. Spektakuler adalah kenapa saya membicarakan spektakuler? Karena setiap insan atau kata-kata kita yang keluar daripada setiap hari atau kita berkumpul bagaimana kita beribadah, mereka semua mendambakan bahasa, kata, dorongan, imajinasi, motivasi, bagaimana kespektakuleran hidup dibuktikan dengan nyata, sehingga lingkungan kita, di mana kita berkumpul, di mana kita beribadah, di mana kita mengalami antusias, yaitu semangat dan pengalaman kehidupan, itu memang berguna bagaimana kita melangkah dengan pasti apa yang telah terjadi di masa lalu merupakan sweet memory bagi kita untuk melangkah dengan pasti, dengan yakin bahwa hari ini kita diberkati untuk menjadikan hari yang lain ke depan dengan kuasa Allah memang benar dan terjadi, sehingga kalian menjadikan apa? Hamba Tuhan yang diberkati dan akan memberkati untuk selanjutnya anak cucu kalian memuliakan dan mendambakan apa yang disebut firman Allah, ya dan amin. Sehingga sudut pandang pola pikir kita mempunyai karakter, kita diberkati dengan kefleksibelan kita, dengan kehambalan kita, dengan good performance. Good performance adalah tata cara kita berbicara, bagaimana kita, bahasa kita, kata kita, kejujuran kita itu dipercaya dengan tepat bagaimana di masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai nilai kepada kita dengan stigma dan paradigma bagaimana kita memulai bagaimana menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Bukan cuma kata-kata saja, bukan cuma telinga yang begitu bening dengan hiasan-hiasan bibir, tapi memang benar kita adalah anak Allah. Sehingga kesempatan dan motivasi yang kita terima dari kehidupan, dari pengalaman, dari kalian belajar di sini merupakan satu bahasa yang kenyataan hidup bahwa kalian memang benar-benar anak Allah, sehingga bukan kata-kata kita merayu atau memberikan bahasa, tapi memang kita memberikan firman Tuhan yang dan amin, bukan lirikan mata, bukan a good performance bagaimana kita menjadikan dunia fantasi. Sehingga kalian tahu nggak dunia fantasi, bahasa dunia fantasi tahu nggak? Hayalan. Ya, hayalan, yaitu di mana paradigma yaitu halu, yaitu pencitraan daripada eksis kita itu dimanfaatkan bagaimana kita menjerat penggoda-penggoda sehingga kita jatuh ke dalam sesuatu yang bukan pada tempatnya. Karena harus diingat, kalian adalah hamba Allah, bukan hamba yang bukan kita harapkan, tapi memang hamba Allah, yaitu Allah akan memberkati kita dengan janjinya. Sehingga ketekunan iman, kesungguhan tindakan, dan kemurnian hati dengan jelas dan benih bagaimana firman Tuhan itu ya dan berlaku, sehingga kejujuran hidup, kebeningan hati memang benar apa yang disebut, apa yang daripada kita kehidupan. Saya kepingin sekali mendengarkan bagaimana 2 Korintus 1 ayat 20, coba saudara Ciko untuk membacanya. 2 Korintus 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah Dia bagi semua, janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, dengan tepat dan benar, bagaimana janji Allah, bagaimana penyertaan Allah dengan janjinya, bagaimana Roh Kudus datang kepada kita, Dia akan menolong dengan baik, Dia akan menyertai kita sampai kita menutup mata. Bagaimana menutup mata dengan hati yang baik dan bening?
Coba mahasiswi yang saya hormati untuk membaca Amsal 4 ayat 23. Mahasiswi. Salah satu mahasiswi. Coba berdiri. Mana suaranya? Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah datang kehidupan. Benar nggak yakin bahwa itu memang apa? Kemurnian hati. Kita itu diberi firman, bukan berdebat. Coba Kejadian 3 ayat 13. Andre coba baca Kejadian 3 ayat 13. Tuhan itu berfirman, bukan Kejadian 3 ayat 13. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Benar. Tuhan itu berfirman, tapi bukan untuk berdebat. Saya cuma memberikan kalian kata-kata, ingat ya, keteguhan iman, kemurnian hati adalah salah satu kunci bagaimana kita melangkah ikut Tuhan dengan baik dan benar. Dan sebagai solusinya, bagaimana kita mempunyai pola pikir yang baik atau mindset yang baik adalah meminta kepada Tuhan, penyertaan Tuhan, Roh Kudus tinggal di tempat kita. Bagaimana kalau memang keadaan tidak menunjang kita? Bagaimana kalau waktu tidak mengiringi kita? Kita harus ingat waktu yang lalu, yang telah berlalu. Bagaimana Allah memberikan waktu yang terindah, penyertaan Allah dengan baik dan benar. Dan sebagai ayat penutup, mari kita berdiri semua. Kita baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 kita baca dengan baik, dengan hati yang bersih, supaya apa yang kita bicarakan sampai tingkat surga. Kita percaya bahwa tangan Allah, penyertaan Allah akan hadir di tempat ini. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senang hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Demikian firman Tuhan, saya membawakan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat. Apapun kejadian kita, apapun keadaan kita, kita percaya bahwa tangan Allah akan menyertai kita, akan melindungi kita, dan akan memberikan kita kehidupan yang lebih baik sebagai hamba Allah. Mari kita berdoa.